Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Untuk memulai akhir pekan kita hari ini, saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan kembali. Kita akan meneruskan bacaan kita di surat 1 Korintus pasal yang keempat. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Tentang menghakimi dan merendahkan hati. Barangkali Paulus adalah satu-satunya rasul yang diragukan kerasulannya. Dibanding dengan para rasul yang lain, ia memang tidak mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus, seperti 12 murid yang terpilih. Namun demikian, Rasul Paulus tidak keberatan dengan keraguan itu. Ia menjelaskan bahwa dirinya pun tidak bermaksud meninggikan diri, karena bagaimanapun juga pelayanan penginjilan yang ia kerjakan merupakan kepercayaan yang ia terima setelah ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengingatkan,
Jangan sampai jemaat Korintus bersikap menghakimi para pelayan Tuhan. Keraguan akan kerasulannya bukan sebuah masalah bagi Rasul Paulus sendiri. Baginya yang terpenting adalah kepercayaan penginjilan akan tetap ia kerjakan dengan sepenuh hati sesuai dengan panggilannya. Ia menjamin bahwa Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Selanjutnya, dengan kecenderungan menghakimi, rupa-rupanya jemaat Korintus perlu diperingatkan tentang kerendahan hati. Perpecahan antar golongan yang terjadi di sana disebabkan munculnya rasa unggul akan satu sama lain. Justru mereka perlu disadarkan, kalaupun mereka memiliki dan dapat melakukan segala sesuatu, itu bersumber dari Tuhan yang mempercayakan baik kekayaan, hikmat maupun karunia. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari dua peringatan Rasul Paulus ini kita bisa belajar bahwa perlu hati yang jernih dalam melihat maupun menilai dan bersikap atas segala sesuatu, termasuk terhadap pelayanan-pelayanan yang terjadi di dalam gereja. Memang sangat manusiawi jika suatu saat muncul rasa ingin menghakimi, ingin menilai secara negatif, menduga-duga, atau merasa lebih jika membandingkan diri dengan saudara kita yang lainnya yang sama-sama melayani. Namun kita perlu belajar mengenakan hati yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Menerima dengan syukur kepercayaan pelayanan yang Tuhan berikan, juga belajar menerima dengan syukur pelayanan yang saudara-saudara kita kerjakan bagi kita. Dan kita perlu terus mendorong diri untuk terlibat di dalam pelayanan bagi saudara seiman. Selebihnya, Tuhanlah yang akan menjadi hakim atas apa yang kita kerjakan. Kita akan disingkapkan dari kegelapan. Segala yang buruk, segala yang kotor akan diungkap oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya akan nampak dan Tuhan yang akan menghakimi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami diperingatkan oleh firman-Mu pagi hari ini, agar kami boleh hidup bersama, saling mendukung, saling menopang, saling melayani, saling menerima pelayanan satu sama lain, daripada kecenderungan untuk menghakimi, menilai secara negatif, bahkan menyombongkan diri. Bantu kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi dan komunitas yang Tuhan bentuk untuk rendah hati dan menerima satu sama lain. Kami menyerahkan akhir pekan kami. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, melindungi kami dari segala mara bahaya, dan memberkati kami. Jika esok kami akan memasuki pekan suci, biarlah kami mempersiapkan hati dan kerohanian kami untuk menghayati pekan suci dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.